Mendatangi pernikahan suami jilid 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku yang masih menangis sedih karena baru saja kehilangan orang yang sangat aku cintai. Iya, 5 jam yang lalu ayahku baru saja dimakamkan. Namun saat ini ponselku berdering, pertanda ada pesan masuk. Kupikir ada pesan yang penting. Karena sudah 4 hari ini, aku pulang kampung untuk merawat ayahku yang sakit. Namun, beliau tak bertahan. Hingga akhirnya, ajal menjemput ayahku. Aku sangat terpuruk dengan kepergian ayah. Karena hanya dialah satu-satunya orang tua yang aku miliki. Karena ibu sudah pergi sejak lama. Saat aku masih duduk di bangku SMA. Ayah adalah tempatku mengadukan segalanya. Tapi kini beliau sudah meninggal. Tak akan bisa lagi aku mengadu padanya. Karena penasaran, khawatir juga kalau penting, ku buka ponselku. Yang sudah sedari tadi tak aku sentuh. Setelah layar ponsel menyala, aku segera membuka aplikasi berwarna hijau yang biasa kugunakan untuk bertukar pesan. Ada beberapa pesan masuk, yang kebanyakan memberi ucapan bela sungkawa. Tapi ada satu pesan yang berbeda isinya, tidak seperti pesan lain. Dan pesan itu dari kakak iparku sendiri. Dia juga terlihat mengirimkan sebuah foto. Aku belum sempat membaca pesannya. Aku lebih penasaran dengan foto yang ia kirim. Sepertinya screenshotan sebuah chat. Langsung ku download foto yang kakak iparku itu kirim. Karena aku tak membuat download otomatis di WhatsAppku. Karena terkadang banyak foto yang tidak penting terdownload otomatis jika pengaturan itu aku aktifkan. Itu hanya akan memenuhi memoriku saja. Betapa kagetnya aku setelah membaca isi screenshotan pesan itu. Kita harus memberikan hantaran yang sangat mewah ke keluarga Sela. Kita harus tunjukkan pada mereka kalau keluarga kita keluarga kaya, bukan orang sembarangan. Itu adalah screenshotan pesan dari mertuaku. Tertulis di sana grup keluarga. Tapi, kenapa di grup keluarga yang aku ikuti tidak ada ya? Aku langsung membuka karena penasaran. Apa aku yang tidak membaca? Atau memang itu grup yang lain? Ku buka grup yang aku ikut serta. Namun tidak ada apapun di sana. Hanya chat biasa saja. Kebanyakan adalah chat dari kakak iparku yang pertama, yang biasanya dia mengirimkan foto-foto yang tidak penting. Entah itu foto kebersamaan ia bersama keluarganya sedang makan di restoran, atau liburan, atau jalan-jalan ke mall, dan foto tidak penting lainnya yang aku tidak suka. Bukannya aku tidak senang melihat keluarga saudaraku sendiri bahagia. Tapi captionnya itu loh yang sangat lebay. Itulah mengapa aku tidak mengaktifkan fitur otomatis download di WhatsAppku ini. Ku kembalikan membuka chat dari kakak iparku yang kedua. Ku lanjutkan lagi membaca semua screenshotan yang ia kirim. Ini grup yang mana ya mbak? Kok aku nggak tahu? Tanyaku pada Mbak Dita. Ini grup baru dibuat tadi malam. Jawab Mbak Dita. Jadi maksud mbak, aku nggak dimasukin ke grup itu? Tanyaku. Padahal sudah jelas memang itu yang terjadi. Iya Vi, cuma kamu aja yang nggak dimasukin ke grup. Semuanya udah diundang oleh ibu kecuali kamu. Sebenarnya aku sudah diancam oleh ibu. Tidak boleh memberitahu kamu. Tapi aku kasihan sama kamu. Aku tidak bisa membiarkan wanita lain terluka seperti ini. Apalagi kamu, adik iparku sendiri. Balas Mbak Dita panjang lebar. Di akhir kalimat, ia membubuhkan emotikon mata berkaca-kaca. Aku mengerti. Iparku yang satu ini sangat baik orangnya. Dia pasti tulus melakukan hal ini padaku. Buktinya, dia tak mengindahkan ancaman mertuanya. Dia lebih memilih memberitahu aku, karena ia tak tega sebagai sesama perempuan. Ku baca lagi dengan teliti isi screenshotan chat itu. Aku ingin tahu apa maksudnya. Kenapa
Ada hantaran untuk Sheila. Memang siapa Sheila? Setelah ku baca semuanya, aku baru paham. Ternyata, Sheila adalah wanita yang akan dinikahkan dengan suamiku. Di pesan itu, suamiku juga membalas. Bahkan, dia ikut menghinaku. Sepertinya, Mas Agung juga setuju dengan pernikahan keduanya ini. Ia pun tak terlihat sama sekali merasa bersalah atau merasa berdosa membohongiku. Semua keluarga itu kompak menutupi kebohongan ini, kecuali Mbak Dita dan suaminya. Tega kalian padaku. Aku sedang berduka di sini, tapi kalian di sana malah merencanakan pernikahan suamiku dengan wanita lain. Kupikir aku sudah masuk ke keluarga yang tepat, karena selama 2 tahun pernikahanku, tak pernah aku diperlakukan buruk. Meskipun aku di rumah mertuaku menjadi pembantu gratisnya, tapi aku tidak merasa keberatan. Karena bagiku itu adalah bakti. Tapi tidak kusangka, kebaikanku malah dibalas dengan pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu didukung oleh semua keluarga Mas Agung. Di grup itu hanya berisi 7 orang, yang seharusnya 8 termasuk aku. Tapi aku tidak dimasukkan ke sana. Anggota grup WA itu ada ibu mertuaku, Mas Agung suamiku, Mbak Maya, kakak iparku yang pertama, dan suaminya, Mas Rizal. Ada juga adik ipar bungsuku yang bernama Afni. Ditambah lagi, Mbak Dita dan suaminya Mas Faisal. Belum sembuh rasa sakitku karena kehilangan ayah. Tapi aku harus menerima kenyataan kalau suamiku akan menikah lagi dengan wanita lain. Sesak rasa di dada ini. Pikiranku semakin kalut tak menentu. Ingin aku berteriak, tapi tak bisa aku lakukan. Hinaan demi hinaan tertulis di chat mereka. Mulai dari aku dikatai menantu miskin, istri mandul, wanita bodoh, dan banyak lagi cacian dan makian lainnya. Ternyata ini sifat asli mertuaku. Selama ini dia baik, tak pernah menunjukkan sifat buruknya. Tapi semua itu hanya kedok untuk menutupi sifat buruknya. Kamu sudah tahu kan, Via, bagaimana sifat asli ibu mertuamu? Ini sifat aslinya, tulis Mbak Dita. Maaf ya, Via. Selama ini, aku ingin memberitahu kamu, tapi aku bingung karena aku tak punya bukti. Kali ini, setelah ada bukti, aku langsung mengatakannya padamu. Tulisnya lagi di pesan WA itu. Iya, Mbak. Aku mengerti, aku paham. Makasih ya, Mbak, sudah memberitahu aku. Balasku. Iya, sama-sama. Kapan kamu pulang ke sini, Via? Tanya Mbak Dita. Aku belum tahu, Mbak. Mungkin tunggu sampai 7 harian Bapak. Balasku. Tiba-tiba, Mbak Dita langsung menelpon setelah membaca pesanku. Assalamualaikum, Via. Apa maksud kamu? Jangan bilang kalau ayahmu meninggal. Tanyanya langsung. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Memang ayahku meninggal. Maaf, saking sedihnya. Aku sampai tak sempat memegang HP dan belum mengabari kalian. Jawabku. Ya Allah, Via. Kamu yang sabar ya. Maafkan Mbak gak bisa datang ke sana. Ucap Mbak Dita. Iya, Mbak, gak apa-apa. Oh ya, Mbak, aku minta tolong. Jangan dulu kasih tahu ke Mas Agung, ke Ibu, sama yang lainnya. Aku masih ingin merahasiakan kepergian Bapak. Kenapa emangnya, Vi? Aku gak boleh kasih tahu mereka. Tanya Mbak Dita bingung. Aku masih sedih, Mbak. Dan aku kecewa dengan mereka. Aku ingin menenangkan diriku dulu. Biar ku beritahu sendiri kalau aku sudah siap nanti. Jelasku. Ya udah, terserah kamu. Yang penting kamu yang sabar, yang kuat ya. Kata Mbak Dita lagi. Setelah selesai mengobrol, kami memutuskan sambungan telepon. Sebelum aku pulang kampung,
Sebenarnya aku sudah mengajak Mas Agung untuk ikut bersamaku. Tapi ibu mertuaku melarang dengan berbagai alasan. Dan sekarang aku yakin kalau alasan yang sebenarnya adalah tidak mau menginjakkan kakinya di kampungku sebab aku adalah orang miskin. Kalau ku ingat semuanya, dulu yang aku tahu mereka begitu baik. Meskipun aku tinggal bersama mertua, tapi tak pernah aku merasa tertindas. Karena ibu mertuaku memang sebaik itu memperlakukan aku. Ternyata dia hanya memanfaatkan kepolosanku saja. Oke lah, kalau mertuaku dan keluarganya jahat. Tapi yang lebih kejam, suamiku sendiri, orang yang sangat aku cintai, malah mengkhianatiku, membohongiku, bahkan akan menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizinku. Ada chat lagi yang baru dikirimkan oleh Mbak Dita. Kenapa sih? Gak kamu ceraikan aja atau ibu usir aja wanita itu? Tulis Mbak Maya. Jangan dulu, ibu masih butuh dia untuk menjadi pembantu gratis di rumah ibu. Balas mertuaku. Ada juga balasan dari Mas Agung. Ya Mbak, betul kata ibu. Siapa yang akan urus rumah kalau bukan Via? Tulis laki-laki yang saat ini masih menjadi suamiku. Tega sekali kamu, Mas. Ternyata kamu benar-benar hanya memanfaatkanku saja. Kenapa aku sebodoh ini? Air mataku semakin deras mengalir. Aku menangis sampai sesenggukan, hingga tangisanku terdengar oleh abangku satu-satunya. Via, abang mohon, jangan menangis terus seperti ini. Kasihan bapak, ikhlaskan dia, kata Bang Alfi. Ia mengira aku menangis karena belum bisa mengikhlaskan bapak. Tapi sebenarnya iya, itu juga yang aku rasakan. Tapi saat ini aku menangis karena dikhianati oleh keluarga suamiku. Kamu gak boleh menangis terus ya, kasihan bapak, katanya lagi. Aku menggeleng, saking sesaknya dadaku. Aku bahkan bingung harus menceritakan dari mana. Lalu apa kalau bukan karena menangisi bapak? Tanyanya, yang sudah paham maksudku bahwa aku bukan menangis karena kepergian bapak. Tanpa menunggu jawaban lagi, Bang Alfi langsung memelukku. Dia mengelus punggungku menenangkanku. Hanya dialah satu-satunya keluarga yang aku punya. Tak ada lagi. Kini tumpuanku untuk menceritakan segala sesuatu adalah ke Bang Alfi, karena ayah sudah tiada. Beberapa saat kemudian, aku sudah sedikit tenang. Aku mulai menceritakan apa yang menjadi masalahku. Kukatakan semuanya pada Bang Alfi. Kakak kandungku itu langsung menggenggam erat tangannya. Bahkan, saking eratnya, urat-urat di tangannya sampai kelihatan. Ekspresi wajahnya yang tadi sedih, kini berubah menjadi amarah. Bang Alfi sampai menggertakkan giginya, karena menahan emosi yang ada di dalam hatinya. Hingga sedetik kemudian, ia meninju tembok yang ada di hadapannya. Kamu tak perlu bersedih, Via. Mereka tak akan pernah bisa lagi menginjak-injak harga dirimu. Kamu harus buktikan pada mereka kalau kamu itu bukan wanita lemah seperti yang mereka pikirkan. Cari tahu kapan acara pernikahan itu akan digelar. Kita akan datang ke sana. Kita akan beri pelajaran kepada mereka, ucap Bang Alfi dengan sangat tegas. Aku tahu dia sangat marah kali ini. Aku masih menangis. Belum sanggup berkata. Aku malah sedih setelah menceritakan semuanya pada Bang Alfi. Sudahlah Via, berhenti menangisi laki-laki pecundang seperti suamimu itu. Sekarang, buktikanlah pada mereka bahwa kamu tidak bisa diremehkan lagi. Karena kita bukan orang miskin. Ucapnya lagi dengan nada yang sangat tegas. Apa maksudmu, Bang? Kita kan memang miskin. Kita tidak punya apa-apa. Cuma rumah bapak ini yang menjadi warisan. Jawabku. Karena memang setauku, hanya rumah inilah peninggalan orang tuaku. Tidak ada lagi harta lainnya. Via, maafin aku dan bapak ya. Karena sudah menutupi semua ini dari kamu. Bukan maksud kami ingin membohongi kamu. Tapi kami khawatir. Dan benar, kekhawatiran kami memang terjadi. Suamimu beserta keluarganya itu bukanlah orang yang benar-benar baik dan tulus.
Mereka hanya memanfaatkan kamu saja. Aku semakin bingung dengan ucapan Bang Alfi. Aku tidak tahu apa maksudnya. Maksudmu apa, Bang? Emang, apa yang selama ini kamu tutupi dariku? Tanyaku pada Bang Alfi lagi, karena aku memang benar-benar bingung. Jadi sebenarnya gini, Via. Ayah itu punya kebun sawit yang sangat luas, letaknya di Pekanbaru. Kebun ayah luasnya 50 hektar. Maaf, bukan maksud kami menutupi dari kamu. Tapi, abang dan ayah cuma mau kamu fokus belajar dulu. Jadi tidak perlu memikirkan apapun. Yang penting kebutuhan kamu terpenuhi. Ditambah lagi, kamu dekat dengan laki-laki bernama Agung Sialan itu. Kami semakin ragu untuk memberitahukan bahwa sebenarnya kamu itu bukan orang miskin. Karena terlihat dari cara keluarga Agung memandangmu saja sudah agak lain. Makanya, kami ingin melihat sebenarnya seperti apa sifat asli mereka. Dan setelah 2 tahun kamu menikah, kami pikir baik-baik saja. Karena memang kamu tak pernah menceritakan apapun. Tapi kami tidak menyangka kalau sebenarnya mereka itu bermuka dua. Sebenarnya, Vi, sebelum ayah pergi kemarin, beliau ingin mengungkapkan semuanya. Tapi tenaga ayah keburu hilang. Untuk berbicara pun ayah susah. Sehingga ayah menitipkan amanah ini kepada abang untuk menyampaikannya padamu. Aku hanya mendengarkan saja ucapan Bang Alfi. Aku masih bingung dengan yang ia katakan. Rasanya aku tidak percaya kalau sebenarnya aku bukan orang miskin. Kok kamu malah bingung gitu sih, Vi? Ya sudah, nanti malam pengacara ayah akan datang ke rumah abang untuk membicarakan soal pembagian harta warisan. Karena memang ayah sendiri yang berpesan, jika beliau sudah pergi, tak usah menunggu lama, langsung sampaikan kepada anak-anaknya. Ya, terdengar tidak sopan memang. Baru tadi pagi ayah dimakamkan, dan malamnya kita sudah ngomongin soal warisan. Tapi emang itu permintaan ayah sendiri. Sebenarnya abang sudah menyuruh pengacara untuk besok-besok saja. Atau minimal, tunggu seminggu setelah kepergian ayah. Tapi beliau menolak, karena ini amanah. Aku masih melongo mendengar penjelasan Bang Alfi. Aku semakin bingung. Kamu gak usah bingung, Vi. Kamu nanti juga akan tahu semuanya. Ini buku tabungan yang sudah disiapkan oleh ayah untuk kita berdua. Ini untukmu, dan yang satunya untuk abang. Silakan kamu cek sendiri berapa saldonya. PIN ATM-nya juga sudah ada di sana. Kamu bisa gunakan uang itu untuk membuktikan pada keluarga Agung Sialan bahwa kamu tak bisa lagi diremehkan. Belilah barang-barang yang kamu sukai. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu itu wanita yang smart. Kata Bang Alfi panjang lebar. Aku masih bengong, tapi aku menganggukkan kepala. Pertanda berusaha keras untuk memahami kalimatnya. Di wilayahku, tidak ada yang namanya pengajian sampai 7 hari almarhum meninggal. Jadi setelah dimakamkan, ya hanya anak-anaknya sendirilah yang mendoakan orang tuanya. Tidak ada acara seperti di tempat lain. Abang pulang dulu ya, Vi. Abang tunggu di rumah nanti malam. Ucap Bang Afil lagi. Iya bang, aku akan ke sana nanti. Jawabku. Aku menerima buku tabungan dari Bang Alfi. Setelah ia pergi, aku baru membukanya. Betapa kagetnya aku setelah melihat saldo di rekening itu. 500 juta. Iya, saldo di rekening itu 500 juta. Aku juga melihat tanggalnya. Aku takut kalau itu saldo lama. Dan ternyata bukan. Tanggalnya menunjukkan 2 minggu sebelum kepergian ayahku. Itu artinya masih baru. Ternyata ayah sudah menyiapkan tabungan ini untuk kami. Ya Allah ya, sungguh besar kasih sayang ayah untuk kami. Sehingga di saat ayah sakit pun, yang ayah pikirkan adalah kami. Maafkan kami ya, terutama aku, karena sudah pergi jauh dari rumah ini, hanya demi mengikuti seorang laki-laki yang pengkhianat. Ucapku dalam hati. Aku memang benar-benar murka. Tak bisa aku bayangkan
kalau semua ini akan terjadi. Bahkan, aku rela meninggalkan ayahku sendirian di rumah ini, mengurus dirinya sendiri. Sedangkan di sana, aku mengurus keluarga suamiku. Semuanya aku yang mengerjakan sendiri. Tapi apa yang mereka balas untukku? Bukan terima kasih, tapi malah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Saat aku masih melamun, ponselku berdering lagi. Ternyata, Mbak Dita memberitahu kapan tanggal pernikahan Mas Agung dan wanita bernama Sela itu. Pernikahan mereka akan dilaksanakan minggu depan. Alamatnya pun sudah diberikan kepadaku. Ternyata mereka menyewa sebuah gedung. Dari mana Mas Agung punya uang? Selama ini kan gajinya selalu habis untuk kebutuhan rumah dan diberikan ke ibunya. Aku saja hanya kebagian sedikit. Itu pun banyak kutabung. Karena kami ingin punya rumah sendiri. Terus dari mana dia punya uang sebanyak itu untuk menyewa gedung? Batinku bertanya-tanya. Entahlah. Pasti aku juga akan tahu dari mana nanti Mas Agung punya uang untuk menyewa gedung dan biaya pernikahannya. Yang penting, jangan pakai uang tabungan kami. Gerutuku kesal. Iya, aku tidak berharap Mas Agung menggunakan uang tabungan kami yang sudah susah payah aku kumpulkan untuk biaya pernikahannya. Karena aku tidak akan pernah ikhlas. Meskipun itu uang dari suamiku. Tapi kalau bukan aku yang bisa menabungnya, mana mungkin kami punya tabungan sampai puluhan juta hanya dalam 2 tahun saja. Kalau sampai itu terjadi, maka uang itu akan kuanggap hutang. Malam harinya, aku datang ke rumah Bang Alfi. Sesuai dengan undangan Bang Alfi sore tadi. Aku sedikit terkejut melihat perubahan rumah Bang Alfi. Dulu sebelum aku pindah ke kota ikut suamiku, rumah Bang Alfi masih sederhana dan biasa. Tapi sekarang sudah sangat cantik sekali. Interiornya sangat modern, seperti rumah minimalis yang sedang tren saat ini. Ini pasti sesuai permintaan kali ya. Aku tahu seleranya sangat bagus. Assalamualaikum, ucapku setelah sampai di depan pintu yang terbuka. Waalaikumsalam, masuk dek. Mbak Lia yang menyambutku. Ia langsung memelukku. Aku jadi sedih karena teringat lagi dengan peristiwa tadi pagi. Tapi aku berusaha menahan air mata. Aku diajak masuk oleh Kak Lia. Dia mengajakku duduk di ruang tamunya yang sangat cantik. Iya, walau aku sudah 5 hari di kampung, tapi belum sempat main ke sini. Karena aku sibuk mengurus ayah. Bang Alfi mana kak? Tanya aku. Bang Alfi masih berdoa dek, baru selesai sholat maghrib. Jawab Mbak Lia. Tadi sih sholat di masjid, tapi pulang sambung berdoa lagi. Lagi doain ayah kayaknya. Iya kak, gak apa-apa. Kita tunggu aja. Jawabku. Kalau mendengar nama ayah, aku langsung teringat dengan kepergian ayah pagi tadi. Kamu yang sabar ya, Vi. Semua sudah takdir. Kamu harus ikhlas. Ucap Mbak Lia sembari mengelus punggungku. Iya, Mbak. Aku berusaha untuk ikhlas, kataku. Tak lama kemudian Bang Alfi sudah keluar. Saat Bang Alfi baru akan duduk, terdengar seseorang mengucapkan salam. Ternyata itulah orang yang kami tunggu-tunggu. Silakan masuk, Pak. Pengacara ayah pun masuk. Tanpa berlama-lama lagi beliau langsung menjelaskan tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah. Kami mendapatkan bagian masing-masing. Bang Alfi 60% dan aku 40% karena aku perempuan. Aku paham akan hal itu. Di Islam saja sudah diatur sedemikian rupa. Aku dan Bang Alfi setuju, tidak ada perdebatan apapun di antara kami. Setelah pengacara selesai menjelaskan, kami diminta untuk menandatangani surat. Itu artinya kami sudah menerima warisan dari ayah. Banyak sekali Bang, 20 hektar. Kira-kira berapa ya penghasilannya setiap bulan? Tanyaku pada Bang Alfi setelah pengacaranya pulang. Kalau selama ini, saat abang membantu ayah mengelola kebun sawit itu, biasanya 1 hektarnya setiap setengah bulan sekali.
kurang lebih mendapatkan uang 1 juta. Bahkan bisa lebih, Dek. Terus kan harga sawit kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik, harganya mahal. Penghasilan tentu lebih dari itu. Ya, kalau semurah-murahnya penghasilan dari 20 hektar, bisa 17-20 juta lah setiap setengah bulan. Aku tercengang mendengar penjelasan Bang Alfi. Kalau aku punya kebun segini banyak, berarti sebulan penghasilanku bisa 30-40 juta. Banyak sekali. Aku yang selama ini hanya menganggur, tentu penghasilan itu bagiku sangatlah banyak. Karena memang setelah lulus kuliah, aku belum sempat kerja. Karena aku lebih memilih menikah dengan orang yang aku cintai, Mas Agung. Tapi, dia malah mengkhianatiku. Aku dilarang kerja oleh Mas Agung. Alasannya supaya aku cepat hamil dan sekaligus membantu ibu di rumah. Tapi, aku belum hamil juga sampai sekarang dan malah akan diduakan oleh suamiku. Iya, alasan Mas Agung menikah lagi karena ingin punya anak. Padahal baru 2 tahun saja kami menunggu, tapi dia sudah cepat itu menyerah. Kami juga belum pernah sekalipun melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Tapi pemikiran mereka, kalau akulah yang bermasalah, belum tentu kan, bisa saja Mas Agung sendiri yang mandul. Tapi ya sudahlah, aku tak akan menangisi semua itu. Aku malah senang, karena aku diberitahu oleh Allah siapa mereka sebenarnya. Aku tak perlu berbaik hati pada mereka. Di otakku ini, sudah ada banyak rencana untuk membalaskan rasa sakit hatiku. Seminggu kemudian, aku dan Bang Alfi sudah bersiap-siap untuk ke kota. Kami akan menghadiri acara pernikahan Mas Agung dan selingkuhannya Sela. Bang, apa sih kejutan yang akan kamu kasih? Tanyaku pada Bang Alfi, karena ia bilang, ia sudah mempersiapkan kejutan yang sangat bagus untuk keluarga Mas Agung. Udah, lihat aja nanti di sana. Kamu pasti suka dengan aksi abang. Abang jamin deh, katanya dengan sombong. Dan ekspresinya yang tertawa licik. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya Bang Alfi rencanakan. Tapi aku yakin, ia tak akan mengecewakanku. 4 jam perjalanan akhirnya kami sampai di gedung pernikahan yang Mas Agung sewa. Tapi ngomong-ngomong, dari mana ya? Si Agung sialan itu punya uang untuk pesta di sini. Sewanya kan cukup mahal. Tanya Bang Alfi. Aku juga belum tahu, Bang. Sampai saat ini, aku belum dapat petunjuk. Tapi aku yakin, hari ini aku akan tahu dari mana ia punya uang untuk mengadakan pesta mewah seperti ini. Dulu saja, aku dan dia menikah sederhana. Sekarang dia menikahi selingkuhannya malah pesta mewah begini. Dasar nggak tahu malu. Kataku kesal. Ya, bohong kalau aku tak cemburu. Bohong kalau aku tak sakit hati. Aku tentu sangat sakit hati dengan kejadian ini. Karena aku masih sangat mencintai Mas Agung. Tapi aku berusaha menahan rasa cemburu. Aku tak boleh menangis, apalagi di hadapan mereka nanti. Bentar ya, Dek. Kamu tunggu di sini. Jangan masuk dulu. Pokoknya harus tunggu abang. Abang mau ke sana sebentar, kata Bang Alfi. Iya, Bang. Jawabku singkat. Dari dalam mobil, aku melihat Bang Alfi mendekati seorang sopir truk. Di bak truk itu terdapat banyak sekali karangan bunga. Apa itu Bang Alfi yang pesan? Batinku bertanya-tanya. Entahlah. Aku lanjut mengarahkan pandanganku ke gedung pernikahan itu. Sepertinya tamu mulai berdatangan. Karena ini sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Mbak Dita kemarin juga bilang kalau acaranya memang jam 10 pagi. Di jalanan itu juga kulihat ada karangan bunga ucapan selamat untuk mereka berdua. Rasanya aku jijik sekali. Ingin kubakar sekarang juga. Tapi tak mungkin kulakukan itu. Di depan pintu masuk juga ada foto priwet mereka. Oh, mesra sekali ya. Bisa ya kalian tersenyum di atas penderitaanku? Batinku. Mataku memanas. Rasanya sudah ingin ada yang jatuh, tapi aku berusaha menahan. Langsung kualihkan pandanganku ke Bang Alfi. Kini, sopir yang ia dekati tadi menurunkan karangan bunga
yang ada di bak truknya, dibantu oleh seorang lainnya. Mungkin itu kernetnya. Aku memperhatikan mereka. Banyak sekali karangan bunga yang diturunkan. Dan aku tertawa dengan kata-kata yang tertulis di sana. Selamat atas pernikahan Agung Pecundang dan Sela Pelakor. Begitulah tulisannya. Ada lagi yang bertuliskan, memang cocok. Pelakor sama pengkhianat. Ada juga satu karangan bunga yang terpampang jelas. Spanduk berisi foto mereka berdua. Iya, foto mereka berdua dicetak dalam sebuah spanduk, lalu ditempelkan di karangan bunga. Gambarnya menunjukkan kalau mereka berdua sedang melakukan perbuatan tidak senonoh, tapi sudah diblur. Astaga, dapat dari mana Bang Alfi foto seperti itu? Kok bisa dan aku kok nggak tahu? Jadi mereka itu sudah melakukan sebelum menikah. Gila memang. Ada lagi karangan bunga yang mengatakan, "Selamat ya Gung, karena istri yang baru kamu nikahi sudah hamil 2 bulan. Aku bingung, dari mana sebenarnya Bang Alfi dapat kata-kata seperti itu? Itu benar atau hanya karangan Bang Alfi saja? Kini Bang Alfi sudah berjalan ke arah mobil. Aku akan langsung tanyakan padanya. Gimana? Kamu suka gak dengan kejutan yang abang kasih? Tanya Bang Alfi setelah masuk ke dalam mobil. Iya bang, aku suka banget. Pasti keluarga Mas Agung sangat malu dengan karangan bunga yang kamu buat ini. Tapi dari mana kamu tahu bang, kalau mereka sudah melakukannya sebelum menikah? Tanyaku kepo. Itu tidak penting dari mana. Yang penting sekarang kita bisa buat mereka malu. Abang puas ngeliat semua ini. Sekarang ayo masuk. Bang Alfi langsung menarik tanganku. Dia mengajakku masuk ke gedung pernikahan mereka. Banyak sekali tamu yang tidak aku kenal. Mungkin ini keluarga dari mempelai perempuan. Saat yang aku tunggu-tunggu, aku bertemu dengan mertuaku. Iya, dia ada di sana. Dan dia sudah melihat kedatanganku. Matanya membulat dan melotot ke arahku. Dia terlihat sangat kaget sekali. Selamat siang Ibu Dian. Masih ingat dengan saya kan? Kataku sembari tersenyum ke mertuaku itu. Tahu dari mana kamu? Kenapa bisa ke sini? Tanyanya panik. Tidak penting saya tahu dari mana. Yang jelas, saya tidak mungkin dong tidak datang ke acara pernikahan suami saya. Kan suami saya yang menikah, masa saya nggak datang sih? Ya walaupun saya nggak dikasih tahu. Karena suami saya dan selingkuhannya itu menikah diam-diam tanpa izin saya dan didukung pula sama keluarganya. Aku berkata dengan sengaja mengeraskan suara agar semua orang yang hadir di acara itu mendengar ucapanku. Sontak, mereka langsung bersahutan, membicarakan pernikahan yang digelar di atas rasa sakit hatiku ini. Pantes ya cuma nikah siri. Ternyata suami orang yang jadi lakinya. Jeng Rini, kok boleh sih anaknya nikah sama suami orang? Ya wajar lah Jeng, boleh. Tadi di depan saya lihat ada yang ngasih karangan bunga. Dan di karangan bunga itu ditulis kalau si mempelai perempuan sudah hamil duluan. Oh gitu ya, pantas ya dinikahin karena udah bunting duluan. Ucap tamu undangan yang hadir. Mereka bergantian membicarakan kejelekan mempelai beserta keluarganya. Kurang ajar kamu Via. Kamu tidak punya sopan santun ya? Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkan sopan santun ke kamu? Teriak ibu mertuaku dengan keras. Sepertinya dia mau playing victim. Maaf ya Bu Dian yang terhormat. Tolong jangan bawa-bawa orang tua saya. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda menghina orang tua saya. Orang tua saya itu sudah meninggal. Jadi tolong, jangan pernah hina mereka. Mereka selalu mengajarkan yang baik kepada saya. Terutama untuk tidak menjadi penipu dan pembohong seperti kalian. Justru Anda sendiri yang tidak mengajarkan perilaku baik kepada anak Anda. Anda malah mengajarkan anak Anda berbohong, membohongi istrinya sendiri. Jawabku dengan tegas. Wanita parubaya itu langsung diam, tidak bisa menjawab perkataanku. Dan wanita yang ada di sebelahnya, yang aku yakin kalau itu adalah ibunya Sela, hanya bisa menutup wajahnya. Sepertinya dia sangat malu. Jeng, saya malu banget. Kenapa mantumu bisa begini? Saya kecewa, ucap wanita itu yang bernama Ibu Rini.
Aku tahu karena dari orang-orang yang memanggilnya tadi. Aku tersenyum senang. Kusunggingkan senyumku ini, pertanda bahwa aku yang menang. Di bawah ribut-ribut, tapi di atas belum menyadarinya. Karena suara musik yang keras membuat keributan ini tidak terdengar oleh orang yang ada di pelaminan dari panggung hiburan. Dari pembicaraan tamu undangan yang aku dengar, ternyata kedua orang itu sudah melaksanakan ijab kabul tadi malam. Tapi hanya secara agama saja, karena tentu tak akan mungkin bisa secara negara, sebab tak mendapatkan izin istri pertama. Oh, jadi itu istri sahnya. Pantas ya, si Sela cuma dinikahi secara sirih. Ternyata suami orang, ucap beberapa ibu-ibu yang melihat aku. Dengan langkah yang tegas, aku naik ke atas pelaminan. Barulah Mas Agung dan Sela menyadari kedatanganku. Kalau Bang Alfi, tentu dia selalu standby di sampingku, berjaga-jaga jika mereka menyerangku. Via, ucap Mas Agung setelah melihatku. Matanya membulat melotot, persis sekali seperti ibunya tadi saat pertama melihatku. Kaget ya Mas, aku ada di sini, kataku. Laki-laki yang masih sah menjadi suamiku itu hanya diam. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Wajahnya benar-benar panik. Aku kesini cuma mau kasih selamat ke kalian. Selamat ya, wanita licik, wanita perebut suami orang, wanita pelakor. Kamu sudah bisa menikah dengan suamiku. Ambil sajalah suamiku. Aku tidak butuh lagi dia. Rasa cintaku kepadanya sudah hilang sejak aku tahu kalau dia akan menikahimu. Selamat ya. Pengkhianat memang sangat cocok dengan pengkhianat. Pezina cocok dengan pezina. Bagus. Kalian berhasil. Aku terima kasih sekali sama kamu, Sela. Karena kehadiranmu aku jadi tahu siapa suamiku dan keluarganya. Mungkin kalau kamu gak ada, aku akan terus tertipu oleh mereka. Aku akan terus menganggap mereka itu baik seperti malaikat. Padahal mereka semua itu sama, bahkan lebih buruk daripada iblis. Aku berkata dengan tegas. Keduanya hanya diam, tidak mampu menjawab apapun. Mas, istri kamu itu kurang ajar banget. Udahlah Mas, ceraikan aja dia. Dia sudah buat kita malu, kata Sela mengadu pada suaminya. Aku gak bisa ceraikan dia. Aku masih mencintainya. Sampai kapanpun aku gak mau ceraikan dia, ucap Mas Agung. Kok kamu gitu Mas? Katanya setelah menikah denganku kamu akan ceraikan dia. Toh dia gak ada gunanya kan? Dia mandul, gak bisa kasih kamu anak. Sementara aku, di perutku sekarang ada anakmu, ucap Sela lagi. Aku gak bisa ceraikan dia. Pokoknya gak bisa. Wajah Sela semakin kesal mendengar jawaban suaminya sendiri. Kenapa wajahmu kesal? Merasa ditipu ya? Jangan merasa bangga kamu sudah dinikahi oleh Mas Agung. Aku saja bisa dia tipu. Apalagi kamu, yang hanya dinikahi secara sirih. Bisa aja kan? Kalau dia sudah bosan sama kamu dicampakkan begitu saja. Mau menuntut, mana bisa. Negara tidak mengakui pernikahan kalian. Kukatakan dengan nada yang mengejek, sengaja. Biar mereka tahu, dan mereka bisa merasakan betapa sakitnya menjadi aku. Kusunggingkan senyumku lagi. Itu membuat Sela semakin kesal. Bahkan dia sampai menghentakkan kakinya beberapa kali ke lantai, pertanda bahwa dia marah dan jengkel. Kini pandanganku kualihkan ke atas panggung. Aku ingin mengatakan sesuatu pada semua tamu undangan yang datang. Kebetulan sekali, musik sedang berhenti karena penyanyinya akan berganti lagu. Permisi, saya boleh pinjam mic-nya sebentar? Ucapku pada sang pembawa acara. Bisa Mbak, mau sumbang lagu ya? Tanyanya. Ternyata dia berpikir kalau aku akan bernyanyi. Aku tidak mengangguk, tidak juga menggeleng, namun langsung saja mengambil mic yang ada di tangannya. Mohon perhatiannya sebentar. Semua yang hadir di sini kalian harus tahu kalau pengantin yang ada di pelaminan adalah sepasang pengkhianat. Yang satunya masih suami orang, dan yang satunya adalah pelakor, kataku dengan tegas dan lantang. Sehingga aku yakin suaraku ini sangat terdengar jelas di telinga siapapun yang mendengarnya. Para tamu undangan yang mendengar perkataanku langsung kaget, dan mereka langsung berbincang dengan rekan-rekannya. Tentu lebih banyak hujatan daripada dukungan yang dilontarkan oleh para tamu undangan. Mereka tidak menyangka ternyata si mempelai perempuan
adalah seorang pelakor. Dan para tamu undangan yang kebanyakan ibu-ibu itu langsung melemparkan gelas air mineral yang mereka minum ke arah pengantin. Kutebak mencapai puluhan gelas air mineral yang dilempar. Ada juga yang pecah, dan ada juga yang sengaja membuka air mineral itu agar langsung membasahi kedua mempelai. Mas Agung dan Sela langsung basah dengan air. Sela juga mengeluh badannya sakit karena terkena lemparan air mineral itu. Aku semakin puas dengan pemandangan ini. Ya, aku merasa puas. Dek, kayaknya udah cukup. Ayo turun, kita pulang, ajak Bang Alfi. Aku langsung menurut dengan perkataan abangku itu. Dia menggandeng tanganku dan kami keluar dari gedung pernikahan itu. Mbak yang sabar ya, aku dukung pokoknya. Aku setuju dengan aksimu, ucap ibu-ibu. Aku tidak kenal mereka, tapi ternyata mereka peduli padaku. Alhamdulillah, masih ada orang yang bisa melihat kebenaran. Sesampainya di dalam mobil, aku langsung menangis. Sedari tadi, aku memang menahan air mataku ini. Hatiku benar-benar sakit. Aku tidak menyangka rumah tangga yang sudah aku bina selama 2 tahun akan berakhir seperti ini. Kamu yang sabar ya, Dek. Kamu yang kuat, ucap Bang Alfi memelukku. Iya, Bang. Aku berusaha untuk kuat. Semoga Afni tidak merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Iya, meskipun aku benci dengan mereka, tapi aku tak berharap Afni mengalami apa yang aku alami. Sayangnya, aku lupa mengatakan ini pada Ibu Dian, ibu mertuaku. Lalu, apa maumu sekarang? Tanya Bang Alfi. Aku cuma mau cerai, Bang. Aku udah gak sanggup. Baik, abang setuju. Abang akan bantu urus. Kamu terima beres aja. Iya, Bang. Makasih ya. Aku sangat bersyukur. Aku masih punya seorang abang yang sangat peduli padaku. Kalau tak ada dia, entahlah aku sanggup atau tidak menghadapi semua ini sendirian. Setelah ini, aku pulang ke kampung. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Sayang juga rumah itu kalau kosong. Sementara urusan perceraianku, Bang Alfi yang mengurus semuanya. Sebulan sudah, sejak hari itu, hari yang sangat menyakitkan bagiku. Walau yang lebih sakit adalah hari di mana aku kehilangan kedua orang tuaku. Tapi untunglah aku mampu melalui semuanya. Aku sudah menerima akte ceraiku. Aku sudah resmi menjanda sekarang. Oh ya, aku lupa kasih tahu. Kalau ternyata Mas Agung menggunakan uang tabungan kami sebesar 60 juta untuk biaya pernikahannya waktu itu. Aku baru tahu setelah mengecek ATM-ku. Saldonya sudah kosong. Iya, rekening yang digunakan untuk menabung adalah rekeningku. Tapi mobile bankingnya ada di HP Mas Agung. Selama ini aku tidak merasa curiga, jadi aku percaya saja. Dan ternyata itu malah dimanfaatkan oleh mereka. Aku dulu memang benar-benar bodoh. Awalnya, aku ingin menjadikan itu harta gono gini, agar tabungannya bisa kembali padaku. Tapi setelah aku pikir-pikir, itu hanya akan menghambat proses perceraianku. Jadi, ku ikhlaskan saja. Daripada proses ceraiku semakin lama. Kini, aku hidup dengan tenang. Penghasilan setiap bulan selalu masuk ke rekeningku. Tak lupa, aku selalu menyimpan uang untuk perawatan kebun. Karena kebun yang bagus, tentu perawatannya juga harus bagus. Aku sudah diajari oleh Bang Alfi apa saja yang harus aku berikan untuk perawatan kebun, supaya kebunku selalu produktif. Sesekali, aku ikut Bang Alfi untuk ke Pekanbaru, melihat kebun sawitnya. Saat pertama kali ke sana, aku begitu takjub, karena kebunku sangat luas sekali. Tanahnya juga bagus, dan buahnya juga banyak. Dan 2 hari yang lalu, aku sudah 5 kalinya ke sana. Ya, hitung-hitung, sekalian liburan. Kalau di sini, hiburanku hanya ke sawah. Kalau di sana, bisa kontrol kebun, itu membuat jiwaku semakin tenang. Iya, di kampung ini, ayahku juga punya sehektar sawah. Dan itu memang diwariskan untukku. Tentu tidak kusia-siakan. Sudah kutanami sawah itu dengan padi. Dan 2 bulan lagi sudah jadwalnya panen. Hasilnya alhamdulillah sangat lumayan. Bisa menambah penghasilanku. Setahun sudah sejak perceraianku dengan Mas Agung. Aku masih senang dengan kesendirian. Karena jujur, untuk membuka hati lagi, aku belum siap. Via, abang mau kasih kabar buat kamu, kata Bang Alfi saat baru datang.
Kabar apa sih, Bang? Kali ini kami berdua sedang di sawah, menikmati udara yang sepoi-sepoi dan sejuk. Ditambah lagi pemandangan yang indah. Padi-padiku sudah menguning. Ini sudah panen yang ketiga kalinya. Mungkin 2 hari lagi akan kupanen. Menunggu tanggal yang bagus menurutku. Karena itu tanggal lahirku. Kamu udah dengar belum soal Afni? Tanya Bang Alfi lagi. Emang kenapa Afni? Sejak masalah itu, aku gak pernah mau tahu lagi urusan mereka. Emang kenapa? Tanya aku pada Bang Alfi. Sebenarnya abang juga gak mau kepo. Tapi teman abang yang ngasih tahu. Kamu tahu gak? Si Afni dimadu oleh suaminya. Hanya gara-gara setelah mereka 4 bulan nikah si Afni belum hamil. Lucu kan? Itu tuh azab untuk mereka. Hah? Beneran bang? Kasian ya si Afni. Pasti dia sakit hati banget. Apalagi baru 4 bulan. Kok kamu masih kasihan sih dek? Itu tuh yang pantas untuk mereka. Dan ada lagi nih berita bagus. Kata Bang Alfi. Ia merasa tak terima ketika aku memiliki rasa kasihan untuk mereka. Apalagi bang, aku kan cuma kasihan. Ya, cuma simpati dikit sih. Kataku kemudian sedikit tertawa. Jadi gini, kata teman abang. Setelah mereka itu menikah, si anak yang dikandung si Sela itu keguguran. Ya palingan usia kandungannya baru 3 bulanan lah. Keguguran dan sampai sekarang si Sela gak bisa hamil. Apa? Beneran gitu? Kok bisa sih? Kayak azabnya berturut-turut gini? Tanyaku pada Bang Alfi serasa tidak percaya. Ya emang gitu dek. Makanya abang ngerasa puas banget. Mereka benar-benar sudah dapat ganjarannya. Ucap abangku lagi. Tapi kita gak boleh senang bang di atas penderitaan orang. Soalnya kita kan pernah ngerasain juga gimana rasanya. Itu sakit banget. Ucapku pada Bang Alfi. Iya, aku cuma tidak mau menjadi orang yang sombong. Walaupun ada benci di hati ini, tapi rasa simpati masih ada kok untuk mereka. Ya abang tahu dek, abang cuma ngerasa senang aja. Karena Allah sudah menunjukkan keadilannya untuk kita. Ucapnya lagi sembari tersenyum tenang. Iya bang, dari dulu aku selalu yakin kalau Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Jawabku. Kami berdua sama-sama memandangi sawah yang sudah menguning semua padinya. Menikmati angin sepoi yang sangat segar. Tak ada lagi pembahasan tentang keluarga Mas Agung. Karena kami ingin berusaha melupakan masa lalu yang pahit itu. Agar rasa benci ini pun bisa hilang dengan sendirinya.